Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah, nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Kita berbeda-beda tetap satu bahasa, satu tanah air, satu nusa, satu bangsa. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua, ayo kita rawat kebinekaan ini untuk kebaikan negara kita. Karena pertama teman-teman media, saya terima kasih pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebenarnya agak juga menyasar kepada suasana kebatinan gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut pendapat saya terkait dengan meme-meme ataupun pemberitaan yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan, saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu nggak apa-apalah. Tetapi saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apapun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara pembantu presiden. Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga maruah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur. Nah, menyangkut dengan apa yang kami kerjakan, pasti yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Itu hak prerogatif presiden. Saya bukan berarti ingin mengatakan gimana gitu ya, teman-teman media kan bisa cek. KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track, bahkan mencapai target APBN. Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik. Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik izin. Untuk keadilan dalam rangka implementasi pasal 33 agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata. Iup koperasi, iup UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang. Ini sebagai bagian apa? Sebagai bagian dari menerjemahkan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Pertanyaan berikut adalah, apakah ini semuanya berjalan baik? Kalau orang berpikir untuk kebaikan pasti berbaik. Tapi kalau ada pihak yang terganggu, ya wallahu alam bisawab. Karena kita ingin untuk melakukan yang terbaik untuk negara. Kita harus konsisten terus. Memang kalau kita menuju perbaikan pasti ada gangguan. Gangguan itu jangan membuat kita lemah. Gangguan itu harus menjadi vitamin untuk kita. Tetap harus jalan. Saya pernah waktu diajari oleh senior, waktu saya jadi aktivis, ketika kebijakanmu membuat orang banyak memperbincangkan, maka artinya apa yang kamu lakukan itu mempunyai manfaat kepada orang. Dan pasti ada yang merasa risau karena kebijakan itu mungkin mengganggu kenyamanannya. Tapi mudah-mudahan kebijakan yang kita lakukan untuk kebaikan kepada semua orang. Saya doakan yang risau-risau pun gak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah, nggak apa-apa kok.
Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Kita ini kan Sumpah Pemuda kan 28 Oktober tahun 28 kan sudah, ini masih dalam suasana menjelang Sumpah Pemuda. Kita kan sudah mengikrarkan diri. Kita berbeda-beda tetap satu bahasa, satu tanah air, satu nusa, satu bangsa. Ada Aceh, Maluku, Papua, ada keriting rambut, ada rambut lurus, ada putih kulit, ada hitam kulit, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itulah Indonesia. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Konghucu. Itulah Indonesia. Ada yang semua suku ada. Dan memang negara kita ini keberagaman. Makanya kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua, ayo kita rawat kebinekaan ini untuk kebaikan negara kita. Karena setiap anak-anak bangsa dari pelosok tanah air mempunyai hak yang sama untuk ikut berkontribusi atas dasar panggilan Ibu Pertiwi dalam rangka menjalankan apa yang menjadi tujuan dalam berbangsa dan bernegara.